Aman, Bu. Lanjut, apa bagusnya? Anak-anak yang masih statusnya pelajar dari kalangan mungkin pegawai yang golongan 1, golongan 2, anak-anak karyawan honor. Jadi memang nggak seberapa nilainya, tapi alhamdulillah sampai sekarang pun memang kita berusaha untuk terus bisa ngadain itu untuk menyemangati anak-anak. Bisa puas, bincang santai, PA Kuala Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam podcast kita Bisa Puas, Bincang Santai Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Wakil Ketua 1 Dharma Yukti Karini Cabang Kapuas ya Bu ya, Bu Harja, dan didampingi oleh Bu Asmi, Bu Sekretaris 1 Dharma Yukti Karini Cabang Kapuas ya Bu ya. Hari ini kita mau membahas masalah Dharma Yukti Karini itu sendiri. Saya mau nanya nih Bu, gimana sih Dharma Yukti Karini itu? Apa sih Dharma Yukti Karini itu gitu? Dharma Yukti Karini adalah organisasi wanita peradilan yang beranggotakan istri para hakim, para pejabat struktural dan fungsional, karyawati, istri karyawan di lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, pengadilan petun, sama pengadilan militer. Bukan begitu Bu? Ya sepertinya lagi. Jadi anggota dari Dharma Yukti Karini itu sendiri banyak ya Bu ya, berarti ya Bu ya, karena mencakup semua. Ada 4 kan, Ya. 4 peradilan itu tadi. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak. Ada anggota khusus, anggota luar biasa, anggota. Kalau strukturnya sendiri gimana itu Bu? Kan karena terlalu banyak nih anggotanya ya, berarti strukturnya juga gede dong ya. Strukturnya sendiri gimana tuh? Nah itulah Mbak. Kalau strukturnya itu karena nggak bisa yang memang betul-betul satu ya. Karena itu tadi kendalanya karena sering-sering ada pertukaran mutasi, pindah-pindah itu, jadi nggak yang mesti itu terus gitu. Sementara ini untuk ketuanya sendiri dari PN. Itu ketua umumnya Dharma Yukti itu dari PN. Kalau kita yang di PA ini sebagai wakil. Untuk struktur organisasi di bawahnya pun meliputi berbagai bidang, kayak seksi organisasi, seksi pendidikan, sosial budaya, dan apalagi ya Bu ya. Berarti itu gabungan ya Bu ya antara PA, PN, petun, dan peradilan militer. Sepertinya kayaknya seperti itu. Tapi kan yang diambil mungkin yang deket-deket, PA sama PN, mungkin karena jarak antara PA dengan yang petun kayak atau sama PM itu jauh, jadi yang terdekat saja, kayaknya PA sama PN yang lebih Jadi komunikasinya gimana tuh Bu antar anggota, karena kan beda satker ya, beda peradilan. Gimana tuh Bu untuk sesama anggota ini menjalin komunikasinya yang baik itu gimana? Kalau selama ini saya karena kebetulan nggak diam di sini, di tempat. Oh, Ibu nggak di sini ya? Ibu di mana Ibu? Saya di Jawa. Oh, di Jawa. Tapi sering ke sini Bu ya, berarti ya Bu ya? Event-event tertentu Mbak. Kalau liburan itu saya suka ke sini. Kalau Bu Asmi di sini atau di mana Bu? Di sini. Oh, di sini. Ya. Jadi kalau saya karena memang nggak diam di sini ya, memonitoringnya juga lewat sosial media. Lebih ke grup, kita ngobrol-ngobrolnya di grup. Itu Mbak. Kadang suka japri. Untuk kegiatan Dharma Yukti sendiri gimana itu Bu? Kegiatannya misalnya kan ada bidang seksi-seksi tertentu ya. Otomatis mereka kan punya target-target kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatannya itu apa aja? Biar kita tahu nih.
Kalau seksi pendidikan itu lebih ke apa ya Mbak? Kayak sosialisasi seragam. Itu masuk pendidikan ya Bu ya? Sosialisasi seragam resmi yang dari Dharma Yukti. Udah masuk ekonomi, biasanya nggak ekonomi. Kalau pengadaan mungkin ekonominya Iya, ya. iya. Cara berpakaiannya ya Iya, Bu ya, iya, mungkin iya. ya. Standar apa yang digunakan begitu ya. Atribut-atributnya itu kan ada Hmm. masing-masing. Kita di Dharma Yukti itu ada beberapa seragam yang harus kita punya. Oh gitu ya Bu, bukan cuma satu berarti Bukan ya. cuma satu. Oh iya. Berarti kalau untuk event ini harus menggunakan Iya. baju ini gitu ya. Untuk Kayak misalnya pelantikan itu ada baju kebaya lurik, memang hanya khusus pelantikan. Perpisahan pimpinan atau hakim itu pakainya lurik. Kalau yang blazer itu Biasanya hari ulang tahun BYK. yang tahun BYK. Kalau kayak saya pakai ini teratai. Oh ini teratai ya Bu ya? Iya, ini teratai. Oke, ada teratainya. Itu kita pakainya untuk pertemuan setiap bulan mungkin ya Bu ya. Sama kalau ada kunjungan keluar. Sama ini juga, ini yang baru nih. Oh oke. Ini batik khusus ya Bu ya? Iya. Khusus Kalteng aja atau untuk seluruh ini? Kalteng. Oh khusus Kalteng aja. Ya. Nah, olahraga olahraga juga. Banyak Mbak seragamnya. Nah saya ada dengar itu tentang beasiswa untuk anak anggota Dharma Yukti. Itu bener nggak sih Bu? Alhamdulillah Bantuan sampai beasiswa ya gitu ya? BDBS. Intinya untuk membantu pendidikan, mendorong, menyemangati untuk anak-anak yang masih statusnya pelajar dari kalangan mungkin pegawai yang golongan 1, golongan 2, anak-anak karyawan honor. Jadi memang nggak seberapa nilainya, tapi alhamdulillah sampai sekarang pun memang kita berusaha untuk terus bisa ngadain itu untuk menyemangati anak-anak. Program itu setiap tahun atau tiap semester atau gimana tuh Bu? Program BDBS itu diadakan setiap tahun sekali pada saat menjelang mau masuk tahun ajaran baru kali ya Mbak. Jadi kan sangat-sangat membantu sekali ya Bu ya betul. untuk siswa-siswa, membantu dari anggota Dharma Yukti itu sendiri. Terus apalagi ya kira-kira ya dari Dharma Yukti ini ya yang ada nggak sih kegiatan yang misalnya itu kan kegiatan lebih pada program-program yang dari pusat ya Bu ya. Kalau program dari kita sendiri itu ada nggak sih Bu ya? Kayaknya banyak Mbak. Kayak misalnya kunjungan bakti sosial kita ke panti asuhan atau ke pondok pesantren. Ini memang apa? Kayaknya juga rutin ya Bu ya kegiatan tersebut. Apalagi kalau mau menjelang puasa atau lebaran itu juga diadain. Jadi organisasi Dharma Yukti Karini ini sangat-sangat membantu kinerja dari ini ya Bu ya, dari bapak-bapaknya ya Bu ya. Seperti itu. Juga ikut memberikan sumbangsih ya buat negara. Untuk kegiatan pertemuan sendiri itu kapan ya Bu ya? Dan biasanya di mana gitu? Bisa mengumpulkan seluruh anggota. Kalau untuk kegiatan rutin itu kami mengadakannya setiap sebulan sekali. Gabungan PAPN dan itu untuk tempatnya kita suka gantian ya Bu, bergilir. Jadi kadang di PA, kadang di PN gitu ya Bu ya. Waktunya kadang-kadang bisa minggu ketiga atau minggu keempat pertemuan. Waktu yang lebih longgar ya. Yang dimana anggotanya bisa kumpul banyak gitu ya Bu ya, biar lebih efektif ya pertemuannya gitu. Usahakan seperti itu Mbak. Supaya diambil memang di jam-jam yang nggak padat, supaya semua bisa hadir. Ini terakhir nih dari Ibu mungkin ada pesan-pesan apa gitu buat anggota Dharma Yukti Karini gitu. Buat ibu-ibu
anggota Dharma Yuktikar ini, ayo bareng-bareng kita hidupkan organisasi ini. Karena kan hanya sebulan sekali, selain kita belajar, kita juga silaturahmi, ketemu banyak teman, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan, kita sampaikan. Jadi yang belum aktif, monggo silahkan, Ayo, aktif ibu-ibu. disediakan door prize loh. Wah, iya Bu ya. Oh, Iya kan Bu? Iya. wah menarik Ada ini. door Harus prize. rajin turun. Iya, harusnya seperti itu. Hmm. Karena memang ya itu emang betul-betul disiapkan supaya ibu-ibu lebih Semangat giat, gitu ya, semangat. Karena belajar juga ya Bu ya, di situ Iya. ada untuk belajar juga ya, berorganisasi. Enggak mesti-mesti yang ikut itu sudah pinter semua kan. Mm-mm. Yang jelas kita sama-sama belajar. Ayo diminum dulu Ibu. Ayo, Monggo. ayo Bu. Biar kita sama-sama sambil santai, suasananya enak nih, Ayo, Bu. tenang, banyak suara burung di alam terbuka. Ya, dengan berakhirnya perbincangan kita tadi tentang pembahasan Dharma Yuktikar ini, yang ternyata Dharma Yuktikar ini itu adalah wadah organisasi bagi warga peradilan itu sendiri untuk belajar, mengembangkan diri, berorganisasi. Jadi ibu-ibunya nggak gaptek tentunya. Oke, nanti kita akan berbincang kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya tutup podcast kita hari ini, bincang puas, bincang santai Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Get